Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas mengenai materi momentum dan impuls. Oke, langsung saja ya. Misalkan Bapak di sini punya suatu benda, misalkan dengan massa, di sini memiliki massa bendanya m, ya. Sini terus m dengan kecepatan nanti arah ke sini pi berarti. Nah, karena ada m dikali pi, nah itu akan menghasilkan momentum ya, karena ada tope sama dengan massa m dikali pi. Nah, karena pi nya vektor, maka momentumnya juga vektor ya. Sehingga aturan-aturan yang digunakan nanti menggunakan aturan-aturan vektor ya, bilangan vektor. Nah, kemudian jika massa ini Bapak beri gaya, benda ini Bapak beri gaya, ini F. Nah, benda ini akan bergerak ke arah sini ya. Nah, ini bergerak, ini F-nya di sini. Kemudian ini Pi1, ini yang tadinya Pi1 akan bergerak menjadi Pi2, akan bergerak ke sini, Pi2. Ya, memiliki perubahan kecepatan. Lalu apa hubungan antara gaya dengan momentum ya? Kalau misalkan kita baca lagi materi sebelumnya, ternyata hubungan antara gaya dan momentum itu didasarkan oleh hukum Newton yang kedua. Ini ada hubungannya antara gaya dan momentum, itu hukum Newton yang kedua ternyata ya. Jadi hukum Newton yang kedua itu sama dengan ya sigma F sama dengan dot P per dot T ya. Perubahan momentum terhadap perubahan waktu, ini dot P perubahan momentum dan dot T perubahan waktu. Jadi sigma F sama dengan dikali dt ya, sigma F dikali dt, jadi sama dengan dot P ya, sama dengan dot P. Jadi sigma F dikali dt ini kan merupakan rumus dari impuls ya, dari impuls. Jadi sigma F dikali dt itu impuls. Ini akan mengakibatkan apa? Dot P, perubahan momentum. Ya. Perubahan momentum. Karena adanya impuls, maka akan terjadi perubahan momentum. Ya. Perubahan momentum misalnya. Ini adanya gaya yang menyebabkan perubahan waktu, kemudian ini akan karena ada input berarti menghasilkan perubahan momentum di sini. Sigma F dikali dt sama dengan dp. Nah, kalau misalkan sigma F-nya ini Bapak ganti jadi F saja misalkan ya. F saja, berarti F dikali delta T. Delta T itu sama dengan dp itu M dikali perubahan kecepatan delta P ya. Perubahan kecepatan. Oke, berarti sama dengan karena massanya tetap berarti M kali P2 dikurangi P1 ya. Jadi impuls ini dia akan mengakibatkan perubahan momentum M dikali P2 dikurangi P1 ya. Jadi hubungan antara impuls dan perubahan momentum. Nah, kemudian misalkan apa kasih contoh ini, misalkan punya tongkat. Punya tongkat di sini, gua gambar tongkat. Ya. Tongkat kasti di sini, tongkat kasti. Kemudian ada bolanya kemudian bergerak sini arah kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ya, 2 meter per sekon dengan massa M atau M ya. Massanya itu M sama dengan 0,2 kg ya, ini P ya, kecepatan. Kemudian bolanya arah ke tongkat, kemudian dipantulkan, dipukul ke arah perlawanan, nilainya sama dengan P sama dengan 10 meter per sekon ya. 10
meter per sekon. 10 meter per sekon. Ya. Ini kan tadi bolanya dari ini ya, dipukul. Ya, arahnya berlawanan dari bola datang. Ya. Yang tadi berarti ini pi aksen. Oke, tadi kan ya, ini arahnya bola yang pertama itu ke kiri, ya, ke kiri. Kemudian ini yang dipantulkan ke arah kanan. Berarti karena ini besaran vektor, ingat besaran vektor ya memiliki arah, maka arahnya itu kita ganti dengan positif negatif. Jadi kanan itu positif, berarti kalau ke kiri itu negatif. Ya. Jadi impuls itu sama dengan ya impuls massa m dikali pi aksen dikurangi pi. Ya, perubahan kecepatan sama dengan 0,2 dikali 10. Ini kan pi aksennya 10 ya. 10 dikurangi ini yang arahnya ke kiri, berarti ini negatif ya tadi. Negatif 2 meter per sekon. Nilainya berarti 10 dikurangi minus 2. Minus 2. Ini kenapa minus tadi? Arahnya ke kiri. Ingat besaran vektor, arah ke kiri negatif. Ya. Berarti 10 dikurangi minus 2 berarti 12 dikali 0,2 2,4. Ini F berarti N ya kali S ya, gitu. Oke, sekarang Bapak akan bahas contoh soal nomor 1 di sini. Nah, sebuah bola baseball bermasa 250 gram yang mula-mula bergerak lurus dengan laju 20 meter per sekon dipukul dengan tongkat pemukul sehingga berbalik arah dengan laju 40 meter per sekon. Besar impuls yang dialami bola baseball tersebut adalah titik NS ya. Misalkan bola di sini ke arah kiri ya. Kemudian dipukul oleh tongkat sehingga memantul. Jadi arahnya berlawanan. Memantul di mana kecepatannya itu sama dengan 20 meter per sekon, kecepatan awal. Kemudian di aksen sama dengan 40 meter per sekon. Ya, 40 meter per sekon. Ini setelah bola itu dipukul ya, jadi memantul berbalik arah di sini. Nah, kemudian sehingga impuls itu sama dengan P dikali delta T sama dengan dou pi ya, dou pi. Ya, ingat di sini ininya memantul. Berarti ada perubahan momentum di sini. Masanya 250 di sini ya. Nih. Jadi dou P ini perubahan momentumnya itu adalah perubahan kecepatannya nanti. Ya. Ingat ini vektor ya, jadi harus menggunakan aturan. Sini arah ke kanan, berarti positif. Kalau yang kanan positif ya, jadi yang tapi ini 40 ya meter per sekon ini positif. Sedangkan yang ini karena arahnya ke kiri maka kecepatannya itu jadi tentu saja negatif ya. Itu negatif di sini ya, negatif 20 meter per sekon. Jadi sama dengan impuls sama dengan P akhir dikurangi P awal. Berarti M dikali pi aksen dikurangi M dikali pi ya. Karena masanya sama berarti tinggal dikeluarin aja nanti ya. Tinggal dikeluarin aja M kali pi aksen dikurangi pi. Nah, M-nya 250 gram berarti dikali di kilo. Nah, 0,25 kg dikali 40 dikurangi ini negatif berarti kurangi minus 20 meter per sekon. Hasilnya ini berapa? 40 ditambah 20 60 0,25 dikali 60 ini sama dengan 60 dikali seperempat ya, sama 15. Jawabannya A jadinya ya. Jawabannya 15.
Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.